Shalom saudara-saudara semua, salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari Minggu ini kita akan coba mulai dengan bacaan yang sudah sangat terkenal. Saya yakin sekali semua saudara-saudara sudah tahu tentang bacaan ini ya. Kalau hafal, perlu untuk dihafalkan kan ya. Yuk kita baca sama-sama di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lembut hati, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kita akan berbicara hari ini sama-sama merenungkan terkait kata berbahagialah. Karena itu adalah janji Tuhan. Ya, Tuhan bilang berkali-kali bukan? Berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Kata berbahagialah, kalau kita lihat bahasa aslinya, itu adalah makarios. Ya. Makarios. Makarios itu artinya to be envied. Untuk diirikan. Bahasanya tidak bagus. Jadi membuat orang menjadi iri, terheran-heran. Loh, kok begitu? Kok bisa gitu ya? To be envied. And spiritually prosperous with life joy and satisfaction in God's favor and salvation. Jadi dengan penuh secara spirit, secara roh, sukacita dan kepuasan dalam kemurahan hati Tuhan dan keselamatan Tuhan. Gitu ya. Saya coba untuk definisikan. Jadi kita akan bahas 3 hal terkait dengan kata berbahagia ini. Yang pertama, pengertian dari berbahagia. Makarios. Saya bahasakan seperti ini, saya translate seperti ini. Berbahagialah itu artinya suatu posisi, saya bacakan ya. Suatu posisi, suatu kondisi di mana seseorang yang percaya sama Tuhan Yesus, di mana dia menerima dan mengalami kasih, anugerah, berkat dari Tuhan dalam masa hidupnya yang sedemikian memuaskan dan membahagiakan sampai kedalaman jiwa dan roh, bahkan sampai berlanjut kepada kekekalan. Ini lebih dari sekedar kebahagiaan manusia karena dia sampai enviable, artinya membuat orang jadi iri. Iri dalam arti bertanya-tanya, kok bisa? Wah, kok keren gitu. Ya, itu berbahagia. Definisinya panjang ya. Tapi saya ulangi lagi supaya kita bisa sama-sama membayangkan definisinya. Makarios, ya. Definisinya saya translate menjadi suatu kondisi di mana seseorang yang percaya pada Tuhan Yesus, sambil dibayangkan ya, saudara-saudara, sambil dimaknai, ya. Seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana dia menerima dan mengalami kasih, anugerah, berkat, kemurahan hati dari Tuhan dalam masa-masa hidupnya
yang sedemikian memuaskan dan membahagiakan sampai kedalaman jiwa dan roh, bahkan berlanjut sampai kekekalan. Ini lebih dari sekedar kebahagiaan manusia biasa, lebih dari itu, karena ini sampai juga enviable. Kok bisa? Ya, itu definisinya, itu pengertiannya. Beberapa waktu yang lalu, pada saat saya sedang mengerjakan satu kegiatan yang sudah sekian ratus hari saya kerjakan, yaitu translate satu renungan, ya. Karena bahasanya cukup sulit. Jadi saya translate, itu ada beberapa pertanyaan menggelitik di sana, dan salah satunya adalah pada saat berbicara tentang berbahagia ini betul-betul buat tersentak. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengalami kebahagiaan seperti itu? Kebahagiaan yang puas sampai ke jiwa dan roh. Kebahagiaan yang Tuhan Yesus janjikan. Kebahagiaan yang sampai kita bisa bilang begini, ini tidak datang dari dunia. Ini bukan karena dunia. Dunia tidak memberikan kebahagiaan jenis ini kepadaku. Dan dunia juga tidak bisa mengambilnya daripadaku. Pertanyaan yang menggelitik itu adalah, apakah kita mengalami kebahagiaan seperti itu? Saat ini, pada saat kita menjadi anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kebahagiaan diberkati di sini gitu ya. Berbahagialah di sini itu begitu utuh. Terlepas dari semua kondisi eksternal kita. Luar biasa bukan? Cuma, atau jangan-jangan kita memiliki definisi yang berbeda terkait berbahagia. Apakah kita punya definisi yang berbeda? Berbahagianya versi kita dan berbahagianya versi Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana dengan definisi yang saya miliki? Definisi berbahagia yang saya miliki. Bagaimana dengan definisi atau pengertian berbahagia yang saudara-saudara miliki? Mungkin kita perlu mengambil waktu untuk merenungkan itu. Bagaimana ya berbahagia yang saya pikirkan? Berbahagia yang saya renungkan dalam hidup ini, berbahagia yang bagaimana? Kalau versinya Tuhan Yesus, yang seperti tadi, ya, bahwa kita menerima dan mengalami kasih anugerah dan berkat Tuhan yang begitu memuaskan dan membahagiakan sampai kedalaman jiwa dan roh, sampai berlanjut ke kekekalan, dan itu tidak tergantung pada kondisi eksternal kita. Apakah kita berbahagia seperti itu? Ya, itu pertanyaannya. Berjatuh. Saya sangat meyakini bahwa apa yang Tuhan Yesus bilang di Matius 5 itu kita bisa bayangkan. Ya. Saudara-saudara perlu mengambil waktu. Jadi dari tadi saya mengulang-ulang, perlu mengambil waktu untuk membayangkan. Apakah saudara-saudara teman-teman bisa membayangkan berbahagia yang seperti itu? Saya sangat meyakini bahwa anak-anak Tuhan itu bisa membayangkannya. Bisa merasakannya, iya berbahagia yang seperti itu. Itu luar biasa sekali. Tidak tergantung dengan kondisi eksternal. Dan kita bisa merindukan. Karena roh kita sudah diubahkan, sudah disempurnakan. Kita bisa merindukan kebahagiaan yang seperti itu. Cuma, memang kalimat selanjutnya itu yang membuat kita berpikir. Yang mungkin cukup mengganjal di dalam benak, pikiran, hati kita. Gitu. Sehingga saya bisa membayangkan berbahagia seperti itu. Tapi kemudian lanjutannya, yang miskin di hadapan Allah. Itu gimana ya? Yang berduka cita, itu gimana? Yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang murah hati, yang suci hatinya, yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan mulai bentrok. Ada konflik. Ya. Bagi yang belum ikut
Firm Foundation Bible Study perlu untuk ikut Firm Foundation Bible Study SMCC, sehingga bisa tahu ada konflik antara berbahagia versi Tuhan yang tahu segalanya itu dan berbahagia versi kita. Oke, itu yang pertama. Definisi dari berbahagia, makarios. Kita merindukan makarios. Oke. Yang kedua, berbahagia itu dekat dengan iman. Bahasa aslinya iman ini pistis. Ya, untuk saudara-saudara dan teman-teman yang sudah ikut Bible Study itu harusnya ingat. Bukan iman yang pasrah, iman yang pistis. Iman yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, iman yang percaya pada Tuhan dan aktif mengerjakannya. Ya kan? Pistis. Berbahagia itu dekat dengan kata iman, pistis. Kita baca di Wahyu 14 Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Dikatakan begini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di sini dikatakan bahwa semua perbuatan mereka yang dalam iman itu, yang mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan, itu menyertai mereka. Bukan yang menyebabkan mereka selamat. Oke? Kita selamat karena kita percaya pada Tuhan Yesus dan kita aktif mengerjakan itu dalam hidup kita, maka perbuatan-perbuatan yang mengerjakan keselamatan itu akan menyertai kita. Oke? Iman yang menerima, jenis iman yang seperti apa? Iman yang menerima dengan sungguh-sungguh, eulogio. Eulogio itu artinya penyerahan diri Allah kepada kita karena sayang. Ya, Tuhan Allah itu sudah menyerahkan dirinya kepada kita karena sayang. Untuk bisa memahami eulogio ini paling mudah ya, itu melihat kasih sayang antara orang tua pergi ke anak. Ya bisa juga kasih antar sesama manusia. Tapi maksudnya penyerahan diri itu semacam orang tua yang bersedia melakukan apapun untuk anaknya. Gitu. Bahkan secara ekstrim mungkin kalau perlu rela mati atau menggantikan hal-hal yang menderita itu untuk anaknya. Itu artinya orang tuanya menyerahkan dirinya untuk anaknya. Karena sayang. Ya kan? Saya kalau ditanya, apakah saya mau melakukan segala-galanya bagi anak-anak saya? Jelas mau. Jelas mau. Pada saat mereka sedih itu atau kesulitan itu rasanya kayak, saya mau menggantikan. Ya kan? Saya mau menggantikannya. Saya rela melakukan apapun. Saya bersedia melakukan apapun. Apapun untuk anak-anak saya. Itu yang Tuhan lakukan. Apakah anak-anak saya menyadari dan paham akan hal itu? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Apakah sekarang mereka paham dan menyadari, kemudian besok-besok mereka juga paham dan menyadari hal itu? Tidak tahu. Karena biar bagaimanapun, saya masih manusia gitu kan. Ada kesalahan-kesalahan. Tapi itu adalah yang dilakukan sama Tuhan. Menyerahkan diri. Ya kan? Kalau misalnya anak-anak saya itu paham, anak-anak para orang tua paham bagaimana sayangnya orang tua pergi ke mereka, maka mereka akan sangat dekat dengan orang tuanya, bukan? Mereka akan sangat sayang. Mereka akan berusaha membantu atau mengerjakan hal-hal baik yang orang tuanya inginkan, bukan? Ya, itu analoginya. Mereka akan dekat dan sayang itu bukan untuk mendapatkan sayangnya, tapi lebih karena mereka sudah mendapatkan sayang. Itu analoginya. Dan Tuhan melakukan
melakukan itu ke kita. Ya, eulogio. Tuhan memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita karena sayang. Dan iman kita itu akan tumbuh kuat pada saat kita menyadari, memahami dan menerima kasih sayang Tuhan yang sempurna itu. Dan iman kita akan mengerjakan iman keselamatan kita dalam hidup kita. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, bukan untuk mendapatkan sayangnya Tuhan. Tapi justru karena sudah mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dan keselamatan dari Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita akan berusaha untuk dekat sama Tuhan. Kita berusaha untuk sayang dan kita berusaha untuk mengerjakan hal baik apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan semua yang Tuhan inginkan itu baik. Baik untuk kita. Ya kan? Baik untuk kita. Nah, iman itu sangat dekat dengan apakah kita sungguh-sungguh paham, menerima, dan menyadari kasih sayang Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah anak Tuhan ada yang bisa tidak sepenuhnya sadar akan kasih Tuhan? Bisa. Ya, bisa. Apakah anak Tuhan ada yang bisa tidak sepenuhnya beriman penuh dan mengerjakan keselamatan dalam hidupnya? Bisa. Bagaimana dengan saya? Saya perlu merenungkan itu. Gitu kan? Dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan setiap hari. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Kita ambil waktu untuk merenungkan itu dan segera berbalik kalau ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena iman kita itu akan sangat terkait dengan kondisi berbahagia yang Tuhan janjikan tadi. Berbahagialah. Berbahagialah, kata Tuhan. Itu yang kedua. Jadi berbahagia dekat sekali dengan iman. Kapistis. Sekarang yang ketiga. Berbahagia itu dekat dengan mengerjakan hidup. Kalau tadi iman, sekarang dekat dengan mengerjakan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Kita baca di Yeremia 45 ayat 1 sampai 5. Ya. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Ya. Baruk bin Neria. Bukan Nerisa, Neria. Ya. Kalau kita lihat judul perikopnya itu adalah penghiburan kepada Baruk bin Neria. Baruk bin Neria ini adalah pelayan Tuhan, saudara-saudara. Baruk bin Neria ini adalah penulis kitab yang menemani Nabi Yeremia, yang menuliskan banyak hal yang Tuhan sampaikan ke Nabi Yeremia. Jadi Baruk bin Neria ini adalah orang percaya, ya, orang yang sangat percaya sama Tuhan dan dia melayani Tuhan. Tapi dia mengeluh. Kita baca sama-sama, ya. Kita dengar apa yang dia keluhkan dan apa jawab Tuhan. Yeremia 45 ayat 1 sampai 5. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, ya Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Itu keluh kesah Baruk. Ayat 4. Maka beginilah firman Tuhan. Hai Baruk, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan,
Dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Tuhan bilang, hai Baruk, engkau adalah anakku, orang percaya kepadaku. Engkau adalah pelayanku. Hai Baruk, aku sudah memberikan nyawamu dan hidupmu sebagai jarahan. Sebagai hadiah loh. Jarahan itu kan hadiah ya. Sesuatu yang kita dapatkan. Ya, sebagai hadiah di segala tempat kemanapun engkau pergi. Aku sudah memberikan nyawamu, hidupmu sebagai hadiah di setiap hari. Pada saat engkau bangun, kau menghirup nafas pertama, nafas pagi pertama, dan kau hidup, engkau mendapatkan hadiah untuk dinikmati, untuk dikerjakan. Dan kamu masih mengeluh karena kamu sedang mencari hal-hal besar bagi dirimu sendiri. Itu Tuhan bilang ke Baruk dan Tuhan juga bilang ke kita. Saudara-saudara, Tuhan juga bilang ke kita. Hai Roni, hai Rio, hai nama Anda masing-masing. Hai kamu. Aku sudah memberikan nyawamu dan hidupmu sebagai hadiah loh. Setiap hari. Itu adalah kesempatan hadiah untuk melakukan kehendakku, kata Tuhan. Untuk mencari, menggali semua hal yang sudah kusiapkan untukmu. Bukan untuk mencari kepentingan, kemauan, keinginan dirimu sendiri. Dengan demikian, kita akan berbahagia seperti yang Tuhan janjikan. Ada satu gambar lucu, ya, gambar Snoopy. Oke. Gambar Snoopy. Gambar ini coba dibaca baik-baik ya. Gambar ini Snoopy menjawab pernyataan dari tuannya. Dikatakan seperti ini. Snoopy, we only live once. Snoopy, kita hanya hidup satu kali. Tentunya dengan nada mengeluh ini. Dengan nada gundah gulana. Snoopy, kita hanya hidup satu kali. Dan Snoopy, si anjing bijaksana, dia mengatakan, wrong, salah. We only die once. We live every day. Ya. Saya tidak ingin ini menjadi semacam perdebatan ya, tapi kita melihat sesuatu di sini ya. Ini bukan untuk diperdebatkan apakah ini benar. Oh, ini filosofi baru. Oh, ini filsafat. Oh, ini doktrin baru. No. Bukan seperti itu. Tapi kita mau melihat bahwa ini ada sesuatu yang menarik dalam percakapan ini. Begitu kan? Dan Snoopy menyadarkan kita ya bahwa kita hidup itu setiap hari dan kita bisa hidup karena Tuhan memberikannya kepada kita. Kita bisa hidup menarik nafas karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Ya, ini kesempatan loh, dan itu hadiah untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan mengeluh karena kita mencari keinginan kita sendiri. Minggu lalu sudah diingatkan oleh David, ya, bahwa ada yang perlu kita lawan. 3 hal. Masih ingat? Ya, semua bisa buka catatan masing-masing. Ya. Kalau tidak mencatat, bertobatlah. Mungkin bisa mencatat ya. 3 hal yang harus kita lawan. 1, iblis harus kita lawan.
si jahat. Ya kan? Karena dia menentang. Dia berusaha untuk menarik kita. Yang kedua, kerajaan diri sendiri harus kita lawan. Kemudian kita harus menghadapi juga ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya kan? Dan itu harus kita hadapi. 3 hal itu harus kita hadapi. Dan hidup kita adalah kesempatan, hadiah dari Tuhan, kesempatan untuk menghadapi hal-hal itu saat kita mencari kehendak Allah. Ya kan? Keinginan kita yang menjadikan kita mengeluh. Sampai stres, sampai depresi gitu ya. Atau mungkin karena ada mental illness, ada kesehatan ya, masalah penyakit ini. Enggak apa-apa saudara-saudara, enggak apa-apa teman-teman. Perlu untuk segera mencari pertolongan. Ya, enggak apa-apa, tidak ada salahnya dengan itu. Ayo cari pertolongan. Boleh loh kalau mau ke psikiater atau psikolog. Boleh loh kalau misalnya untuk mendapatkan bantuan obat ya, bantuan obat dari ahli, dari orang ahli, dari yang ahli, untuk menenangkan pikiran dulu. Ya kan? Untuk menenangkan pikiran dan hati, kekalutan dan segala macam. Karena kadang-kadang mental illness itu bisa membuat kita panik dan kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Boleh, cari mungkin obat, minta yang ahli tapi ya, jangan beli sendiri. Minta yang ahli, ya. Cari bantuan, ayo cari bantuan. Nah, kalau sudah tenang, yuk sama-sama dipikirkan, direnungkan, didoakan apa inti masalah utamanya. Karena jangan sampai sakit terus-menerus, bukan? Ya, jangan sampai sakit terus-menerus. Atau ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi mengganjal di dalam hati, dan itu menghambat banyak hal dalam hidupmu. Sehingga tidak bisa berbahagia seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Kalau ada yang seperti itu, cari bantuan. Jangan dipendam, kemudian mulai bingung sendiri. Cari bantuan, pastikan supaya bisa berdiri tegap tiap pagi, mengambil kesempatan dan hadiah yang Tuhan berikan dan mengerjakannya dengan maksimal. Dan Tuhan akan menganugerahkan pada kita kondisi yang berbahagia itu dalam hidup kita. Ya. Atau ada yang merasa bahwa hidupnya nggak bermakna, begini terus. Ayo kita sama-sama cari dalam komunitas. Bersama Bapak Rohani, diskusi. Ayo cari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjanjikan, berbahagialah. Berbahagialah. Kita cari ya. Kita cari yuk sama-sama. Ya. Kita minta dari Tuhan. Kita baca Yesaya 40, 27-31. Dikatakan seperti ini. Mengapakah engkau berkata demikian, hai orang-orang percaya? Ya, hai Yakub dan hai Israel, orang-orang percaya. Kenapa kok bilang seperti ini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Lalu Tuhan menjawab, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda akan menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Orang-orang kuat itu. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan mereka mengalami berbahagialah. Versi Tuhan. Berbahagialah. Satu lagi. Ibrani 12 ayat 1-3. Kita baca ya. Ibrani 12 ayat 1-3.
3 bahasa Indonesia. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa dan keinginan-keinginan untuk kepentingan pribadi kita yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita, berbahagia yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia. Ingat selalu akan Dia. Pandanglah Tuhan Yesus selalu, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5, ayat 6, ayat 7, nanti dibaca sendiri. Ya. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, Tuhan di Matius 5 bilang, berbahagialah. Berbahagialah dan berbahagialah. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita mengalami kebahagiaan penuh yang Tuhan Yesus janjikan? Tuhan Yesus sudah menjanjikan, berbahagialah. Ya. Definisinya saya bacakan terakhir kalinya. Suatu posisi, suatu kondisi di mana orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dia menerima kasih, dia mengalami anugerah, ya, dia mengalami berkat dari Tuhan, kemurahan hati dari Tuhan dalam masa hidupnya yang sedemikian memuaskan dan membahagiakan sampai kedalaman jiwa dan roh. Bahkan berlanjut sampai kepada kekekalan. Ini lebih dari sekedar kebahagiaan manusia biasa. Ya, dan ini tidak tergantung dengan kondisi eksternal. Yuk sama-sama kita sama-sama belajar, saling mendukung, saling mendoakan di komunitas, di koinonia, okay? Sama-sama bertumbuh, mengerjakan hidup yang adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Dan kita akan mengalami yang Tuhan janjikan. Berbahagialah. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kesempatan kami diingatkan lagi. Satu kata tapi sangat besar maknanya. Satu kata yang kami tidak bisa bayangkan, kami tidak bisa pikirkan, tapi dalam roh kami bisa rindukan. Satu kata yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan janjikan. Berbahagialah. Dan kami orang-orang percaya Tuhan, anak-anak Tuhan, mau mengalami hal itu Tuhan. Tuhan yang pimpin kami masing-masing, untuk semua yang sedang sakit, untuk kami yang sedang susah, ada pergumulan, untuk kami yang sedang berjuang untuk hidup ini, biarlah kami betul-betul bisa melihat bahwa semua yang kami alami saat ini adalah kesempatan, adalah hidup, adalah hadiah untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.